berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara lisan. Aspek utama dalam komunikasi verbal ialah penggunaan kata serta bahasa yang digunakan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan isyarat. Mari bahas teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Kacina Paroka. Saya Mustika Ajeng. Saya Madelia Variu. Kami adalah perwakilan mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas U yang akan melakukan penyuluhan terkait bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh kita di masa pandemi COVID-19. Materi awalnya akan dibawakan oleh teman saya Lila. Untuk Lila, saya persilakan. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 atau COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem respirasi atau sistem pernapasan. Nah, asal mula virus ini itu berasal dari Wuhan, Cina, dan adapun tanda dan juga gejala yang dapat kita temui pada pasien atau pada orang yang terserang virus COVID-19 atau COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah batuk, bersin, pilek, tenggorokan sakit, dan tubuh terasa lemah. Mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang pernah terserang virus COVID-19 ini? Jika ada, boleh berikan respon. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Nah, karena ada dari teman-teman yang pernah terserang virus COVID-19 atau COVID-19 ini, jadi di saat ini kami akan memberitahukan bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara kita menjaga tubuh kita untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, selain melakukan vaksinasi, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga pola makan kita dengan pola makan yang seimbang. Dan juga kita harus menghindari untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi rokok, dan juga menjaga tingkat stres kita. Jadi gimana kita tidak panik untuk menghadapi situasi saat ini. Kita dong tentang prokes apa? Bisa dorong kelompok. Iya. Ini lanjut satu? Iya. Oke. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Sofia, silakan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya mengenai seperti yang tadi telah disampaikan. Kalau boleh saya tahu, apa sih itu prokes dan gimana caranya kita bisa melakukannya dengan benar? Baik, terima kasih Sofia untuk pertanyaannya. Saya mempersilakan Mila untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sofia mengenai apa sih itu prokes. Nah, jadi prokes itu adalah singkatan dari protokol kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari berkerumun. Nah, pada tahun 2020, WHO juga menyarankan untuk kita dapat mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya adalah kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Nah, selanjutnya lagi kita juga ketika ingin menyentuh wajah itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika bersin atau batuk itu harus menutup hidung dan juga menutup mulut. Dan tidak boleh mengonsumsi rokok yang dapat merusak paru-paru atau sistem pernapasan kita. Dan yang terakhir adalah menghindari berkerumun. Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya
dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baik, Saudari Sofia apakah sudah mengerti atau sudah paham dengan penjelasannya? Oh iya, baik, saya telah paham. Terima kasih. Baik, demikian kegiatan penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo guys, pulang. Mari. Demikianlah penampilan video komunikasi verbal dan non-verbal dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.